Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Miller Stocks Indonesia. Hari ini, bagaimana nih trading ini hari ini? Di tanggal 28 Juni 2022. Ya, marketnya kurang bergairah ya. Dan tadi teman-teman apakah sudah mengikuti live IG saya? Ya, tadi kita membahas mengenai transaksi yang minim ya, transaksinya kecil sekali dibandingkan dengan beberapa waktu kemarin ya. Transaksinya hari ini IHSG bahkan cuma 10,59 triliun saja, jauh di bawah rata-rata 20 harinya yang mencapai 16 triliunan. Wow, berarti turun hampir separohnya ya, menandakan bahwa market saat ini sedang indecision ya, lagi bingung, lagi galau menentukan arah, dan mungkin mereka juga tidak mau terlalu banyak atau porsinya untuk tektokan juga nggak mau terlalu intens banget ya, ditambah lagi dengan ditutupnya kode broker asing ya, jadi net buy sell asing di market real time ditutup. Nah, itu sehingga menghilangkan salah satu indikator yang banyak dipakai oleh para trader ya. Apakah itu menjadi suatu halangan ya? Saya rasa ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini mungkin memang ada impact ya. Tapi saya yakin nanti ada keseimbangan baru dan banyak trader juga pasti akan menyesuaikan diri terhadap kondisi ini ya. Tapi saya melihat kondisi IHSG yang sepi transaksi ini lebih pada para pelaku pasar yang masih wait and see ya. Apalagi ini menjelang akhir Juni yang mana biasanya ada laporan semesteran, pergerakan indeks harga saham di, bukan indeks saja ya, saham-saham yang bergerak di Dow Jones, yang mana dalam 10 tahun terakhir ini ada di area yang paling jeleknya ya. Wow, itu berarti, dan sinyal-sinyal resesi terus dihembuskan ya. Apakah ini menjadi suatu mungkin ancaman ya, jadi banyak orang merasa waduh kalau sana resesi bagaimana dengan Indonesia dan sebagainya, jadi orang semua ini lagi hold position, mending jangan masuk dulu, jangan tiba-tiba bam marketnya biar ya, apalagi ditambah dengan ya tidak ada katalis positif di market. Kita lihat sektor komoditi juga masih jalan di tempat ya, dan kemungkinan juga ya ada beberapa yang kelihatannya masih ada change. Nah, tapi kalau kita lihat kayak harga minyak ya, harga minyak tuh menguat, tapi menguat ini membuat para pelaku pasar merasa, waduh, berarti kalau harga minyak, harga batu bara dan lain-lain kalau umpamanya bisa menguat lagi, berarti sentimen inflasi ya masih belum reda. Ya, sentimen negatif tentu saja. Jadi orang-orang masih pada, waduh, jadi komoditi naik, inflasi, kalau komoditi nggak naik ya buat Indonesia juga jadi kurang bergairah. Emiten-emiten yang ada masih di dalam yang komoditi ini ya menjadi pergerakannya menjadi stagnan ya. Dan sebenarnya sudah sempat kita ulas sebelumnya sih, mengenai pergerakan batu bara ya, bahwa saya waktu itu sempat buat video, bahkan saya tulis di judul hati-hati sektor energi berpotensi koreksi. Dan ya apa yang kita lihat hari ini ya itu cerminannya ya, cerminan pergerakan, jadi impactnya seperti apa. Walau begitu saya lihat good newsnya adalah IHSG masih bergerak di level support, masih di rentang mepet 7.000 ya, moga-moga bisa segera kembali ke atas 7.000. Jadi so far sejauh ini para pelaku pasar masih dibikin galau aja, diombang-ambingkan aja ya. Aslinya marketnya juga tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Kita lihat berpeluang untuk breakout juga cukup besar, masih bisa ya, masih bisa breakout ya. Kita lihat di
rentang 7.000 sekitar sebentar ini berapa nih? Ya 7.000 sekitar 7.060, 7.075-an ya, 7.075-an. Jadi kalau bisa breakout 7.075 mestinya trennya masih akan bagus ya. Masih berpeluang ke 7.130 dan 7240-an. Jadi overall IHSG masih oke ya. Coba saya kasih lihat chartnya deh. Dari tadi belum sempat saya kasih lihat chartnya. Nah ini dia ya. Jadi pada dasarnya kalau IHSG mampu breakout di atas 7.075 ini, nah, itu berpeluang masih akan berpeluang naik. Dan asing kita lihat ya, hari ini cuma transaksi minus 851,6 miliar. Dan ini yang saya bilang transaksinya cuma 10,59 triliun aja dengan volume yang sangat rendah ya. Jadi itu komposit kita. Nah, kalau besok bisa rebound, apalagi tadi kayaknya regional ditutup hijau ya, kita berharap besok sentimen ya, IHSG juga bisa kekerek sentimen itu. Harapan saya dia bisa naik di atas 7.040 sampai 7.050, itu range pergerakan kita lah ya. Komposit. Terus bagaimana dengan ID apa sektoralnya? Coba kita cek IDX Basic. Nah, ini chartnya kurang oke nih saya nih chart ininya sebentar. Nah, ini lebih benar nih. Kita ambil dari trading view aja. Nah, ini IDX basic kita nih ya, bergerak malah jebol V-line ya. Terus habis basic ada nah ini IDX transportasi ya. Pelan-pelan mulai kembali naik ke atas skyline, moga-moga bisa kembali naik ke atas selendang ya. Terus sektor finance malah turun ya, hari ini koreksi cukup dalam, tapi kita lihat moga-moga dia bisa tertahan di level support ini, besok bisa segera mantul lagi. Terus IDX Tekno masih bergerak sideways, belum kemana-mana ya, trennya masih bikin galau. Sebenarnya kita berharap sektor teknologi bisa jadi penopang indeks, mana kayak ingat waktu beberapa waktu lalu ketika Goto ya naik turun dengan bagus banget. Nah ini Goto itu 2 triliun sendiri ya tradingnya, jadi membuat IDX jadi terkatrol. Sektor energi masih sideways juga, masih belum kemana-mana. Terus IDX property ya ini masih downtrend juga belum kemana-mana, hindari dulu. Lalu consumer cyclicals nice ya, mencoba untuk bangkit. Terus sektor industri mencoba untuk naik juga ke atas support. Consumer non cyclicals yang hari ini mantap ya, masih naik lagi, lanjut lagi. Terus sektor healthcare bikin galau ya, bikin jarum suntik modelnya kayak gini nih, ini nyebelin banget memang. Terus infrastruktur juga dia bagus sih, dia udah bagus, sempat turun tapi dibawa dikerek naik, jadi silakan Bapak Ibu untuk emiten ini, infrastruktur masih layak lah ya, masih layak beli ya. Itu ya market reviewnya ya, kita lihat sektoralnya juga bergerak dengan kurang oke ya, jadi masih minim sentimen. Dan saya kalau lihat kondisi seperti ini masih membuktikan bahwa IHSG kayaknya belum buru-buru untuk comeback ke jalur naiknya, paling sideways dulu ya. Dan ya ini kita sebelum masuk ke segmen berikutnya rekomendasi, kembali saya dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan jika Bapak Ibu ingin buka rekening saham, baik untuk trading atau untuk invest ya, saya bekerja sama dengan Henan Putirai, ini yang ada di layar saya ini, Henan Putirai Financial, salah satu sekuritas tertua, the legend istilahnya, yang salah satu sekuritas yang juga berawalnya berdiri IDX ini sudah ada ya, jadi keren banget, terpercaya, trusted. Jadi silakan buka, ada di kolom deskripsi.
dengan kode sales EN, silahkan klik linknya, langsung daftar aja. Oke, dan yuk kita masuk ke rekomendasi, saham apa aja yang jadi rekomendasi bagi buat Bapak Ibu besok. Pertama adalah ESA. Nah, ini tadi saya juga rekomendasiin ini ya, rekomendasiin ini ketika di live IG tadi siang bersama Henan Putri Sekuritas. ESA, ini kita calling ESA nih ya, dan ESA berhasil mantul dari level supportnya, which is ini very good ya. Besok kalau dia bisa naik lagi, breakout di atas selendang, itu oke banget ya. Target sementara ke round number dia di 1000 dan 1085. Ini targetnya ke sini dulu. Habis dari ESA ada Wika. Tadi pagi saya rekomendasikan Wika, ADI, tapi waktu live IG, tapi ID tutupnya kurang bagus candlenya. Jadi saya malam ini saya prefer Wika. Jadi Wika besok bisa lanjut lagi. Silakan. Ini Wika kalau saya lihat ya. Ini sebentar. Saya bikin snap dulu. Bisa nempel. Oh, sorry. 1005. Jika besok bisa breakout 1005 dan bertahan di atas 1005, itu oke banget. Habis Wika ada Unilever. Nah, Unilever nih kita hold ya dalam beberapa waktu kemarin dan buy on weakness, dan ini sudah naik kembali atas 5050. Jika besok bisa breakout, nah breakout level ini rasanya menarik sekali nih, silakan dicermati. 5100 dan kayaknya ini nggak jauh-jauh sih, 5125 ya. Jika bisa breakout ini berpulang lanjut lagi ya, target selanjutnya mungkin 5375 sampai dengan 5550 ini. Sini dulu ya. Nah, selain Unilever ada lagi Sido. Sido juga tadi saya rekomendasi juga. Sido juga kita rekomendasiin. Dan ini juga masih berpeluang untuk lanjut, untuk menguat. Dengan saya lihat Sido ini cukup anti badai ya, dan dia masih bergerak dalam rentang yang oke banget. Kalau nggak salah tadi saya ada kasih plot, kalau dia itu ada di rentang ini sih sementara, masih bergerak di sini. Jadi antara 935 sampai dengan 1020. Kalau dia bisa breakout level ini keren lah ini, 1005 ini. Target selanjutnya ke 1020 ya. Habis Sido ada Medco. Nih, Medco menarik ya. Mungkin dengan menguatnya harga minyak dunia menjadi katalis positif buat Medco, dan ini baru rebound dari pullback-nya ya di 665. Jadi jika besok dia bisa breakout 670, menarik sekali nih, layak untuk dicermati ya untuk Medco ini. Ya, itu rekomendasi kita. Itu rekomendasi kita Bapak Ibu untuk perdagangan tanggal 29 Juni 2022, akhir bulan nih. Nggak terasa ya, kita sudah di akhir bulan lagi, dari penghujung bulan. Oke, itu aja. Ulasan juga nggak banyak ya, mungkin market lagi sepi, lagi pada malas trading, is okay ya. Tetap optimis. Pasti hari depan akan lebih baik. Baik semuanya, sampai jumpa, sampai di sini dulu market review dan rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 29 Juni 2022. Baik, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan ya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.